Ini lagi sedikit ada laporan yang harus dikerjakan dan besok harus segera dilaporkan. Maka sambil chatting sambil mencari informasi terkait dengan perkembangan COVID di Indonesia saat ini yang terupdate ya. Corona di Indonesia per bulan September itu berapa gitu peningkatannya. Ya kita sebagai warga negara Indonesia harus selalu berhati-hati gitu. Ikhtiar dalam pencegahan dari wabah COVID-19 ini. Nah, ini sambil nyari nih. Nah, informasi di sini nih, informasi jumlah terpapar COVID-19 di Indonesia. Ini update tanggal 22 September 2020. Ini September ya. September. Ini jumlahnya sangat dahsyat. 252.923 konfirmasi suspeknya. Peningkatannya itu 4.071. Wow. Sembuhnya 184.298 dan meninggalnya 9.837. Ya kita doakan semoga khususnya yang terinfeksi semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Terus lagi yang meninggal, mudah-mudahan meninggalnya husnul khotimah, menjadi meninggal yang syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oh ya, jadi keingetan dari COVID-19 ini kan banyak sekali ya program pemerintah gitu yang terarah berpindah gitu dari program-program yang lain berpindah ke bantuan sosial khususnya untuk penanganan dari COVID-19 ini dampaknya ya. Nah, di sini dari Menteri Sosial Republik Indonesia Bapak Juliari P. Batubara ini meluncurkan bantuan sosial ya. Bantuan sosial yang pertama itu di bulan Agustus, kalau tidak salah ya, bulan Agustus Kemensos RI itu meluncurkan bantuan sosial khusus tambahan, yaitu berupa bantuan sosial tunai atau BST senilai Rp500.000. Nah, setelah itu selesai, Kementerian Sosial pun meluncurkan kembali bantuan sosial. Itu jenisnya bantuan sosial beras yang dikerjasamakan dengan Perum Bulog ya, dengan maksud mungkin agar dengan kerjasamanya itu bisa menangani dampak pandemi dengan cepat gitu. Dan penyediaan berasnya pun mungkin dengan Bulog itu sudah siap gitu. Nah, yang paling penting bagi warga masyarakat di sekitar gitulah, sekitar kita gitu, di wilayah-wilayah apapun teman-teman sahabat-sahabat yang lain bisa membantu gitu untuk menjelaskan terkait dengan bantuan sosial beras ini. Dan yakin gitu masih banyak gitu yang bertanya-tanya gitu terkait dengan BSB ini. Kenapa sih BSB ini hanya KPM PKH saja gitu yang ditetapkan sebagai penerima bantuan beras? Itu
pastilah banyak yang bertanya seperti itu. Nah, maka dari itu kita sebagai masyarakat umumnya, penggerak sosial gitu, tokoh, ASN lain sebagainya, itu harus bisa sama-sama gitu menjelaskan terkait dengan bantuan ini. Karena ini sangat penting gitu. Ini sangat penting dan perlu kerjasama untuk memberikan satu pemahaman edukasi terkait dengan bantuan sosial yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi pertanyaannya banyak gitu. Yang pasti kan kenapa sih PKH lagi gitu, bantuan sosial ke PKH lagi, ke PKH lagi gitu. Jangan sampai di bawah terjadi kecemburuan dan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Nah, yang tentu saja dari jawaban pertanyaan tersebut ini tentu sudah menjadi hal yang berdasarkan dari beberapa pertimbangan. Ya, pasti ada pertimbangannya. Kenapa sih diberikan ke PKH gitu? Nah, apa saja pertimbangannya? Nah, pertimbangan dari Kementerian Sosial terkait dengan bantuan sosial beras diberikan untuk KPM PKH itu yang pertama, peserta PKH itu merupakan keluarga miskin, keluarga rentan gitu, terdampak pandemi COVID-19. Nah, itu jadi dikhawatirkan seperti itu, maka terus disuplai gitu, disuplai kebutuhannya untuk mengantisipasi dari terdampaknya pandemi COVID-19. Dan yang paling penting lagi, untuk peserta PKH ini semuanya sudah terdaftar di DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Itu yang paling penting. Jadi semua warga masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial dari kementerian, dari pemerintah provinsi, kabupaten, dan lain sebagainya, itu pasti datanya sudah ada pada DTKS. Dan itu salah satu syaratnya gitu, harus terdaftar di DTKS tersebut gitu. Itu yang pertama, pertimbangan yang pertama. Nah, pertimbangan yang kedua, mengapa bantuan sosial beras itu diberikan untuk KPM PKH? Nah, dalam keluarga penerima manfaat PKH ini pasti dan jelas di dalamnya itu terdapat anak-anak. Anak-anak ya, anak-anak sekolah, anak balita gitu, ataupun ibu hamil. Di dalamnya ada lanjut usia dan ada juga disabilitas gitu. Dan dipandang perlu ini untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan nutrisi. Maka Kementerian Sosial Republik Indonesia memberikan tambahan gitu, bantuan sosial beras khususnya untuk KPM PKH. Nah, pertimbangan yang ketiganya, nah di program PKH ini yang perlu diketahui bagi yang belum mengetahui ya, perlu diketahui bahwa pada program PKH ini telah memiliki struktur sumber daya manusia yang baik sehingga dalam proses pendistribusian, dalam proses penyalurannya ini lebih memudahkan dalam proses pendampingan dan pemantauan program bansos yang sangat besar ini. Itu yang ketiga. Pertimbangan yang ketiga. Dan pertimbangan yang terakhir, yang keempatnya, perlu diketahui juga bahwa peserta atau keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan ini bukan sasaran program bantuan sosial sembako atau BSS gitu. Bukan, PK itu bukan sasarannya bantuan sembako, bukan. Dan bukan juga bantuan dari sosial tunai yang kemarin sebesar 500.000 rupiah gitu. Nah, kalau bantuan sosial tunai itu diberikan kepada non PKH, bantuan sosial sembako juga diberikan kepada non PKH. Nah, bantuan sosial khusus tambahan ini
bantuan sosial beras ini diberikan hanya kepada KPM penerima PKH saja gitu. Karena tadi disebutkan di akhir pertimbangan yang terakhirnya bahwa KPM PKH itu bukan bagian dari penerima manfaat bantuan sosial tunai, bukan bagian penerima manfaat dari bantuan sosial sembako. Itu pertimbangannya. Nah, jadi dari yang disampaikan pertimbangan Kementerian Sosial menyalurkan bantuan sosial berasnya kepada PKH itu ada 4 pertimbangan yang dipertimbangkan. Nah, ini semoga menjadi hal yang bermanfaat, menjadi informasi yang bisa diteruskan gitu kepada masyarakat supaya masyarakat pun paham gitu kenapa Kementerian Sosial ini memberikan bantuan sosial beras kepada KPM PKH saja. Itu saja. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya, dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan dijauhkan dari wabah COVID Corona, dan mudah-mudahan Indonesia pun menjadi steril gitu, menjadi bersih dari wabah COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.